Nah, kalau misalnya tidak mau dikenakan PPN, jadi kita membelinya di tempat-tempat warung-warung kelontong. Jadi sebenarnya banyak cara untuk menghindari pajak. Hanya saja mungkin adalah sedikit banyak saya jamin mungkin tidak ada orang yang tidak dikenakan pajak, kecuali memang benar-benar menghindari itu dalam artian tidak mau dikenakan pajak, menghindari untuk tidak dipungut gitu. Jadi lebih ke penggelapan. Tapi ini nanti kaitannya erat dengan pajak penghasilan kalau penggelapan. Kalau misalnya tentang menghindari biaya materai, ya udah perjanjiannya nggak pakai materai juga nggak apa-apa gitu. Jadi tergantung kita. Ini ya, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa makan di hotel, di restoran sudah dikenakan pajak daerah, yaitu pajak resto. Jadi tidak perlu dikenakan double lagi PPN. Nanti mereka merasa 20% dari omsetnya mereka, ya mending saya tutup aja gitu. Terus kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat banyak, masa negara sejahat itu punya penghasilan dipajaki, mau makan nasi dipajaki, mau bikin kopi dipajaki. Nah, oleh karena itu ada keringanan untuk kebutuhan pokok ini tidak dikenakan PPN. Lalu tambang ini kenapa? Mungkin karena ini saya belum mempelajari lebih jauh ya tentang tambang, cuman asumsi saya kalau tambang ini adalah produk ekspor yang mana tadi digunakan di dalam negeri juga, cuman ada beberapa juga yang pasti dieksporkan. Nah, itu tadi yang kan diekspor juga sudah kena pajak ekspor juga gitu. Jadi PPN ini tidak dipungut untuk tambang. Lalu uang, emas, batangan, surat berharga ini merupakan produk investasi, yang mana dia merupakan produk menabung gitu. Jangan sampai kita mau nabung aja disuruh bayar pajak juga gitu. Nah, terus yang terakhir adalah bukan jasa kena pajak. Nah, itu otomatis kalau misalnya jasanya tidak kena pajak, ya otomatis dia tidak dikenakan pajak gitu. Jadi produk yang tidak dikenakan pajak, BKP-nya ada 4, jasanya ya segala jenis semua jasa yang tidak kena pajak merupakan bukan jasa kena pajak, merupakan jasa yang tidak dikenakan pajak gitu. Nah, ini rinciannya ya. Pertambangan tadi termasuk minyak mentah, gas bumi, LPG, batu bara, besi, asbes, batu tulis, dan lain-lain, bahkan permata, seperti itu. Makanan minuman yang disajikan di hotel, makanan yang dikonsumsi di tempat maupun take away. Jadi kita makannya di sini aja, jangan dibungkus. Kalau dibungkus kena PPN, enggak gitu juga. Jadi walaupun dimakan dine in maupun take away, tetap aja dia dibebaskan dari PPN. Tapi tenang aja, tidak bisa bebas dari pajak restoran juga, karena dia harus setor kepada daerah. Nah, jasa-jasa yang tidak kena pajak ini tadi, jasa tenaga kerja, jasa pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, keagamaan, lahan parkir. Nah, lahan parkir juga tidak dikenakan PPN. Kenapa, Bu? Karena sudah ada pajak parkir. Jadi sebenarnya pajak ini tidak akan double tax, itu enggak boleh. Jadi kalau sudah dikenakan ini, ya enggak boleh ini. Oh, berarti kita kan sudah kena PBB, berarti enggak perlu bayar PPh. Bukan itu. Tapi setiap jenis pajaknya itu ketika sudah dikenakan pajak oleh yang lain, maka dia tidak dikenakan pajak lagi oleh misalnya pajak parkir. Dia tidak akan kena PPN parkir seperti itu. Jadi satu orang itu bisa menanggung beberapa jenis pajak. Tapi kalau misalnya jenis pajaknya itu sudah dikenakan pajak oleh pajak A, dia tidak akan mungkin dikenakan oleh pajak B. Seperti itu ya.